Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini sekarang ini kita akan membahas tentang kardiovaskular ya. Saya slide dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang dibahas ini sebenarnya sangat luas sekali karena jujur saya sendiri juga kebanyakan ya belajar tentang kardiovaskular. Jadi mungkin akan dibagi beberapa part, dan ini yang part 1 yang bisa saya jelaskan mengenai kardiovaskular. Jadi kardio itu jantung, vaskular pembuluh darah. Mungkin secara sekilas ya di sini tidak ada tentang histologi karena nanti ada bagiannya sendiri. Saat ini hanya mempelajari tentang fungsinya saja ya. Untuk apa saja yang kita bahas nanti mengikuti aja ya, karena saya juga tadi lupa waktu nyusunnya. Oke, kita langsung next slide ya. Jadi yang pertama ini adalah bagian-bagian jantung. Itu ada tabel dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu sudah rangkuman dari apa saja yang ada di jantung. Kita lihat, sebentar saya keluarkan pointer dulu. Nah, ini adalah jantung. Jadi secara umum jantung itu letaknya ada di rongga dada di antara struktur tulang, sternum, dan vertebrata. Nah, kenapa kok ditaruh di situ? Kenapa nggak ditaruh di kepala gitu ya? Karena terkait juga dengan fungsinya. Jadi karena letaknya di situ, jadi ketika ada gangguan kita bisa melakukan resusitasi jantung manual ya, jadi dipompa manual ketika ada gangguan ini, seperti yang di clinical note seperti ini di sini. Ini ada di Sherwood. Oke, baik. Ini adalah ruangan-ruangan dari pembuluh jantung ya. Di sini ada atrium, ada ventricle, itu saja yang penting ya mungkin. Jadi atrium ini di sini itu tidak ada katup, katupnya hanya ada di sini, namanya katup atrioventrikular ya. Jadi yang membatasi antara atrium dan ventricle. Nah, di sini ada katup tricuspid karena nanti ada kaitannya dengan susunannya di tricuspid. Nah, katupnya itu karena berbentuk seperti ini, maka ketika ada flow atau aliran ke sini, ini terbuka, kemudian tertutupnya katup ini ketika apa? Ketika ventricle kanan ini berkontraksi. Nanti juga ada, kalau nggak salah, isometrik atau apa itu yang dibahas nanti mungkin di part 2, yaitu kaitannya dengan elektrokardiogram. Kemudian di sini juga ada katup. Nah, ini katupnya katup seminularis ya, seminular. Ini bentuknya seperti mangkuk, dan karena kaitannya dengan bentuknya itu, maka memudahkan dalam saat nanti ventricle berkontraksi dan darah masuk ke arteri pulmonalis. Kemudian ada dua pembuluh ya, ada vena dan arteri, dan ini penyebutannya tergantung dari dia itu dari mana. Kalau vena membawa darah tergantung juga. Kalau vena yang dari vena cava yang besar itu dia berasal dari seluruh tubuh. Nah, kalau superior itu hanya organnya saja ya. Nanti ada diagram bagaimana distribusi aliran darahnya dari aorta ini, berapa persen masuk ke mana, kemana saja, nanti insya Allah ada di bagian ini. Kemudian untuk arteri ada pulmonalis dan vena pulmonalis, itu gampangnya itu ke siklus pulmonal ya, siklus yang melibatkan paru-paru. Kemudian nanti juga ada siklus namanya siklus sistemik ya, ke seluruh tubuh seperti itu. Kemudian nanti untuk bagian-bagian jantung ada pelapis-pelapis jantung. Sebentar. Sampai mana ya? Sampai bagian-bagian jantung. Nah, kemudian pelapis jantung itu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Bisa dibaca di situ. Jadi epikardium itu yang paling luar ya. Kemudian miokardium itu yang paling tebal ternyata ya. Kemudian di dalam miokardium nanti itu melakukan fungsi kontraksi otot jantung yang nanti akan dibahas. Kemudian di endokardium itu melapisi itu ya, bagian paling dalam. Nah, kemudian nanti ada perikardium atau pembungkus dari jantungnya itu sendiri. Nah, perikardium itu ada menghasilkan fungsi namanya cairan perikardium, dan dia itu tidak bergesekan saat terjadi kontraksi ya gitu ya. Sampai tadi ada perikardiumnya. Perikardium tadi menghasilkan cairan perikardium, dan itu fungsinya agar tidak terjadi gesekan ya. Makanya ada perikardiolitis atau gejala kelainan, namanya saya lupa. Intinya itu cairan perikardiumnya itu berkurang. Nanti itu mungkin dipelajari di bab-bab lainnya. Nah, kemudian di sini ada pemisah ya antara baik antara
atrium dan ventrikel kanan dan kiri, ini namanya adalah septum. Jadi septum berarti pemisahnya ya, pemisahnya itu ada septum interatrial dan septum interventricularis. Nanti pada septum interatrial itu ada kekhususan sendiri bagaimana susunannya itu mampu mengantarkan listrik ya dari nanti ada yang namanya nodus SA. Jadi nodus SA itu nanti dihantarkannya ke atrium kanan juga sehingga kedua atrium itu dapat berkontraksi bersamaan seperti itu. Kemudian ada kaitannya kenapa sih kok ada nodus ya? Kenapa kok nodusnya itu tidak langsung dialirkan ke ventrikel seperti itu? Apa saja mekanismenya nanti yang terjadi dibahas di belakang ya. Kemudian ada tricuspid ini yang tadi tricuspid atau ada juga namanya mitral. Mitral itu bicuspidalis, jadi dia itu hanya terdiri dari 2 cuspid. Namun ada satu fakta tersendiri bahwa ternyata ya selain didukung oleh dinding dari dinding yang bagian ini yang lebih tebal, ternyata bagian atrium dari atrium kanan, atrium kiri itu dia itu juga berperan sebagai endokrin karena dia nanti menghasilkan sebuah enzim, sebuah hormon, dan hormon ini berperan mendukung kontraksinya. Kenapa? Karena di sini itu tekanannya besar ya. Jadi selain didukung oleh dindingnya yang tebal, ternyata dia itu menghasilkan suatu hormon dan ini merupakan fakta yang menarik ya. Kemudian sama sih RV ini di sini right ventricle menyebutnya saja beda ya. Kemudian fibrosus skeleton. Jadi tersusunnya oleh otot fibrosa dan inilah yang menjadi alasan tadi kenapa kok harus ada nodus ya atau yang menyebarkan kelistrikan. Kenapa? Karena ternyata jadi nodus itu kan ada internodus dan interatrium ya kalau nggak salah di Sherwood ada. Jadi kalau interatrium itu dia tuh mudah karena ada susunan gap junction kalau nggak salah. Kemudian kalau yang kenapa harus ada nodus SA dan VA? Kenapa? Karena pembungkusnya ini adalah fibrosus ini. Jadi fungsinya di fibrosus itu tidak menghantarkan listrik ya. Mungkin ini sudah cukup. Kita lanjut bagian selanjutnya. Nah, ini adalah fakta yang saya bilang tadi bahwasanya ternyata atrium kanan itu menghasilkan hormon tersendiri. Hormonnya adalah natriuretic hormon atau atrial neurotic hormon. Jadi hormonnya itu adalah menstimulasi dari itu mengurangi dari reabsorpsi dari sodium ion sodium dari ginjal sehingga itu mengurangi dari air. Nah, kadar air yang turun ini menyebabkan tekanan darah dan tekanan volumenya itu tidak terlalu tinggi sehingga ini juga tidak menjadi beban ya, menjadi beban bagi atrium kiri maupun ventrikel kiri seperti itu. Dan ini adalah tabel kesimpulan ya, kandungan dari macam-macam pembuluh darah ya yang ada atau vaskular, kardiovaskular, vaskular yang ada. Jadi dari atrium kanan itu dia itu dari vena cava ya dikirim ke ventrikel kanan. Ini mungkin sudah hafal ya, harus hafal di luar kepala. Kemudian ventrikel kanan itu menerima darahnya dari atrium kanan dan dialirkan ke arteri pulmonalis ya, ke paru-paru itu melalui arteri pulmonalis atau pulmonary vein sama aja. Kemudian beda-beda arteri pulmonalis itu beda dengan pulmonary veins. Kemudian dari atrium kiri dia itu berarti menerimanya dari vena pulmonalis atau pulmonary veins. Kemudian dia itu dihantarkan ke ventrikel kiri. Nah dari ventrikel kiri dia itu menerimanya dari ventrikel dari atrium kiri dan dihantarkan nanti masuk ke aorta ke seluruh tubuh ya. Kemudian vessel itu tadi yang sudah dibahas ya. Ada vena cava. Vena cava berarti dia itu menerima darah dari siklus sistemik yang berasal dari seluruh tubuh dan dimasukkan ke atrium kanan. Kemudian ada pulmonary veins yang sudah dibahas. Aorta itu yang paling besar ya. Jadi dia itu tugasnya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah ini seperti yang saya janjikan bahwasanya di siklus sistemik itu ada beberapa persen yang masuk ke beberapa organ. Ini tabelnya sangat bagus ya. Jadi ternyata kita selama ini kan hanya tahu ke seluruh tubuh. Nah ini adalah ada presentasinya. Yang paling jumlahnya sama adalah ke ginjal,
ke pencernaan dan ke otot, kemudian ke kulit hanya 5%. Lalu ada yang masuk ke koronari. Koronari itu dia itu yang memvaskularisasi jantung, nanti insya Allah kita bahas juga. Jadi ada pembuluh-pembuluh koroner ya menyebutnya itu. Kenapa? Karena dia itu akan memberikan nutrisi bagi jantung. Nanti ada juga percabangannya, khususnya arteri. Kita bahas arteri. Kenapa? Karena nanti pada bagian kiri itu percabangannya 3 ya. Sedangkan pada bagian kanan percabangannya 2, itu nanti ada kaitannya. Tapi ini agak sedikit anatomis, nggak apa-apa. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Atrium kiri melewati kita bahas dari sini aja, dari jantung kanan, atau terserah, mungkin kita dari sini aja, left kiri, nanti melalui katup mitral, di mana tadi atrium kiri itu menghasilkan hormon ANP tadi ya, untuk mengurangi reabsorpsi dari ion sodium di ginjal, sehingga kandungan airnya agak sedikit berkurang, yang akan mengurangi beban tekanan pada arteri tersebut maupun ventrikel bagian kiri. Kemudian melewati katup aorta, sini dikeluarkan 100% ya. Kemudian masuk ke berbagai macam organ ini, nanti bertukar di kapiler ya, terus kemudian masuk ke vena cava. Vena cava kalau yang organ atas berarti superior, kalau bawah inferior, lalu diterima ke katup atrium ini, di mana ini tuh tidak berkontraksi ya. Ada nanti dibahas lebih detail dari EKG aja di part 2 atau part 3 mungkin. Kemudian nanti akan melewati katup tricuspid masuk ke ini. Tadi sudah dijelaskan ya. Seperti ini, dan ini adalah kesimpulannya. Insya Allah sudah paham ya. Nah, kemudian ini adalah katup yang ada. Jadi ada 2 jenis katup secara umum, ada katup anterioventricularis atau memisahkan antara atrium dan ventricle. Kemudian ada katup seminularis ya. Katup anterioventricularis ada 2, ada tricuspid dan katup mitral atau bicuspid. Tricuspid itu berada di bagian kanan, berarti membatasi antara arteri kanan, atrium kanan dan ventricle kanan. Kemudian kalau yang satunya, yang bicuspid atau katup mitral, itu membatasi antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Kemudian ada katup seminularis. Jadi katup seminular itu ada 2, ada katup aorta dan katup pulmonalis. Jadi ini susunannya, strukturnya berbeda. Seminular berarti bentuknya setengah bulan seperti itu. Kemudian apa sih penyusun dari katup bicuspid dan tricuspid itu adalah ini, ada chorda tendineae, dan chorda tendineae itu ditarik oleh otot papillary muscle atau otot musculus papillaris. Jadi intinya adalah saat dia tuh berkontraksi, dia itu akan menarik, khususnya katup tricuspid itu kontraksi. Jadi apa yang kontraksi ya? Yang kontraksi adalah dari ventrikelnya, karena dia tuh bentuknya gini. Jadi kalau arteri yang kontraksi nggak mungkin nutup ya, malah buka. Kalau ventrikel nanti dia nutup gini, tek gitu. Nah, ini penutupannya nanti bunyi jantung S1 ya, tapi nanti kita bahas di part 2 aja bunyi jantung. Kemudian kenapa kok bisa nutup? Karena musculus papillarinya tadi itu menarik gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak menarik dari chorda tendineae, maka bisa terjadi darah itu kembali dari ventrikel ke atrium seperti itu. Nah, ini sama aja ya dari berbagai gambar. Nah, ini adalah tadi saya bilang bunyi S1 atau sistol, diastol, dan ini tabel ini bagus ya, saya baru nemu juga. Jadi sistol itu 0,3. Jadi nanti rasionya 3:5, nanti dibahas di part 2 atau part 3 ya. Nah, ini ventrikelnya berkontraksi, sehingga ventrikel berkontraksi, arterinya relaksasi. Nah, ini kalau tidak salah itu ada kaitannya dengan, jadi sebelum ini kaitannya dengan itu volume darah ya. Jadi sebelum atrium itu berkontraksi kan, itu kan menerima darahnya dari vena. Nah, itu katupnya masih buka, itu sudah 80% masuk ke ventrikel. Kemudian saat arteri berkontraksi itu menambahkan 20% sisanya, kemudian ventrikel itu
berkontraksi seperti itu. Jadi sudah ada sisa darah. Nah, pertanyaan ini nanti terkait juga dengan kelistrikan sih, kenapa kok darah itu tidak nol, tidak habis gitu ya, tapi ada sisa, itu nanti ada kaitannya dengan kelistrikan. Nah, tricuspid itu juga nanti di bagian situnya ada namanya nodus AV ya, nodus SA, nodus AV, terus nodus-nodus kelistrikan SA, AV, terus berkas His dan serat berkinji. Nanti ada kok dibahas juga. Tadi saya ulangi, jadi ada tubercula carnae atau chorda tendinae ya. Itu ada ototnya, ada otot papilari. Itu fungsinya agar mencegah tidak kembali ya. Kemudian karakteristik dari katup jantung itu dia tuh pasif ya. Kenapa? Karena dia itu bergantung kepada dua hal, yaitu perbedaan kontraksi dan tekanan darah. Ini logis ya, karena tadi katup, contohnya kita ambil katup tricuspid itu bentuknya gini, dia itu secara pasif. Artinya dia itu tidak ada penggeraknya, dan digerakkannya itu berdasarkan tekanan darah dan perbedaan dari siklus kontraksi antara ventricle dan atriumnya. Jadi kalau tricuspid itu nutup, kenapa? Karena tekanan ventricle yang kontraksi. Kemudian karena itulah dia tuh, karena bentuknya gini ya, bisa dilihat mana sih, mana yang jelas ini wis. Nah ini karena bentuknya gini tuh dia tekanan dari sini, tapi kalau dari sini ini otomatis nutup, makanya itu sifatnya adalah satu arah. Kemudian membukanya ke bawah ya, ke arah ventricle. Jadi kalau pintu tuh didorong gitu ya, bukan pintu ditarik, dan hanya bisa didorong gitu. Kemudian ini menimbulkan bunyi jantung ya, menutupnya itu tek, itu bunyi jantung, ada sistol dan diastol atau bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Ini nanti dibahas di part 2 aja. Kemudian seminularis itu karena kan ini strukturnya cuspis ya, atau seperti bulan. Jadi ini tertutup, ini has entered the exit from following, berarti tertutupnya itu karena terisi darah ya, seperti itu. Kemudian ada buku yang menyebutkan bahwa jantung itu sistem pompa ganda. Kenapa disebut pompa ganda? Ya karena antara bagian kiri dan kanan itu ada dua pompa yang bekerja bersamaan seperti itu. Jadi pompanya double gitu ya. Ini sama ya, ini seperti yang saya bilang tadi, ada kelistrikan nodus, ada 4 ya, ada SA, itu yang paling cepat sebagai pacemaker atau pemacu, kemudian ada VA, kemudian ada berkas His dan Purkinje. Yang berkas itu dan Purkinje itu masing-masing bercabang dari baik kanan dan kiri. Inilah yang memastikan bahwasanya kontraksi itu terjadi bersamaan ya antara. Kemudian ada juga mekanisme dari kelistrikan itu. Jadi kenapa kok kontraksi di atrium itu duluan daripada kontraksi ventricle. Nanti ada perlambatan, kalau nggak salah 0,16 detik itu terjadi di 3 tempat, tapi nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, ini tadi yang saya bilang, jadi ini interatrial, ada jalur interatrium atau di buku lain interatrial, podoai sama aja. Kemudian ada internodus, jadi internodus itu harus pakai internodus. Kenapa? Karena ini tuh fibrosa, jadi dia itu tidak menghantarkan listrik. Nah, kemudian dari sini ke sini ini ada dua jenis taut cell ya, gap adherens dan gap junction. Namanya diskus intercalaris, ini dindingnya septum. Jadi dengan adanya gap junction itu, maka persebaran ini tidak, maksudnya bisa berlangsung cepat, sehingga kedua atrium ini berkontraksinya itu bersamaan. Nah, kemudian itu nanti ada kaitannya dengan kelistrikan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dinding ventricle kiri itu lebih tebal. Ini karena tekanan di sini itu beban hidupnya, beban tugasnya berat ya, karena dia itu harus menekan juga dan memastikan darah itu tersebar ke seluruh tubuh. Selain itu didukung juga dengan bagian atriumnya, itu menghasilkan tadi sebagai kelenjar endokrin ya. Kenapa endokrin ya? Karena hasilnya adalah hormon, dan ini juga baru saya baca-baca dari buku mana dan ketemu ya, ternyata itu menghasilkan hormon juga gitu. Apalagi yang dibahas di sini. Nah, ini adalah bentuk dari tadi kuspisnya ya, dari katup aorta seminular ya. Seminular bentuknya seperti
setengah bulan. Kemudian ini ada otot papilaris dan apa tadi, chorda tendinae. Itu nanti dia akan berkontraksi saat ventricle berkontraksi sehingga katup kita bicarakan di tricuspid aja, sehingga katup tricuspid itu tertutup seperti itu ya. Ini juga bicuspid sama aja. Nah, ini bagian apex, jadi nanti dari nodus itu dihantarkan ke apex ya, atau dasar dari ginjal. Kemudian ada selaput his, itu kita nanti bahas aja. Ini kayaknya sudah lengkap ya. Nah, ini seperti yang saya janjikan, ada vaskularisasi atau bagaimana jantung itu disuplai oleh darah ya, dan tadi besarnya 5% ya, 5% dari darah yang dialirkan ke aorta itu dia akan masuk ke yang namanya arteri koroner. Mana ini coronary artery, ini ada dua, ada left dan right. Nah, right ini dia itu menjadi dua ya, menjadi right coronary artery dan juga menjadi right marginal, ini marginal branch nanti atau RMA. Ini bercabang ke sini. Kemudian nanti ada juga intravertikular. Ini ya, intervertikular. Nah, ini bercabang menjadi dua, tapi kalau yang kiri itu bercabang menjadi tiga. Ada juga arteri descendens. Selain juga ada LMA, dan LMA itu left marginal artery marginal kiri. Kemudian satu lagi adalah intervertikular artery yang kiri. Kemudian kenapa kok tiga? Karena di bagian kiri itu harus dipastikan supply yang banyak, karena tugas beban beratnya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian kalau untuk vena di otot jantung itu ada 5 ya, ada great cardiac ini. Kemudian ada yang small atau yang kecil, kemudian ada yang middle, ini yang ketiga, kemudian marginal, dan juga ada ini anterior cardiac ini. Dan ini adalah siklus tadi ya, sama aja dengan siklus pulmonalis dan siklus sistemik. Dan ini masuk 3. Ini sebenarnya coronary sinus ini ya sama. Di sini juga harusnya ada masuk ke arteri koronari ya. Jadi tidak hanya venanya aja, tapi di sini harusnya ada. Berikutnya adalah kita review pemahaman dulu ya. Ini terserah mau jawab yang mana. Mungkin yang ini dulu. Question: when do the mitral and tricuspid valves close and why this is important? Jadi when, kapan ya, ketika kalau misalkan katup tricuspid adalah ketika ventricle-nya itu berkontraksi ya. Kemudian kalau yang katup mitral sama, jadi kuncinya ketika ventricle berkontraksi ya. Tuh, dan why this is important ya, biar nggak balik darah. Oke. Sekarang ini test yourself before you continue. Jadi yang pertama itu apa? Using a flow diagram describe the pathway of the pulmonary circulation ya. Ya nggak usah diagram ya. Kemudian kita jelaskan aja, pulmonary berarti yang ke arah pulmo, berarti itu melibatkan dari ventricle kanan ya. Kemudian dikontraksi melewati katup aorta ya. Kemudian katup melewati katup aorta itu kemudian masuk ke arteri pulmonalis atau di paru-paru, terjadi pertukaran ya, darah CO2 menjadi O2, lalu masuk ke vena pulmonalis, lalu melewati
tidak ada katup, kemudian melewati katup bikuspid itu masuk ke atrium kiri. Nah, udah itu ya. Kemudian nomor 2, use a flow diagram to describe the systemic circulation. Ya, berarti sirkulasi sistemik tadi dimulai dari ventricle kiri, memompa ke aorta, kemudian masuk ke percabangan-percabangan dan ke target organ ya, dengan beberapa presentase tadi, di mana yang 25% itu kalau nggak salah gastrointerstial, renal, kemudian yang 15% itu ke otak, dan 5% itu ke koronari dan kulit, sisanya berarti satu tinggal dikurangi sendiri ya. Kemudian ini jelas yang kalau yang keluar itu dari jantung itu banyak mengandung kayak oksigen. Kalau dari kembali ya setelah pertukaran di kapiler itu juga nanti ada anastomosis, tapi kita nggak bahas. Nah itu mengandung CO2. Nomor 3, list the AV valves and the valves of pulmonary and artery and aorta. How does this? Nah, ini adalah katup AV ya. Atau kita anggap aja bentar. How this valves ensure a one way. Jadi bagaimana memastikan arusnya itu satu arah ya, karena bentuk dari katupnya kan seperti ini. Jadi dia itu kalau dari atas kontraksi, maka ini akan membuka ke arah ventrikel. Tapi kalau dari ventrikelnya kontraksi menutup, dan ini ada lengkungan gini, jadi nggak mungkin gini kan, nggak mungkin. Nah, describe the structure of fibroskeleton. Jadi ini jaringan fibrosa, ikat fibrosa. Terus kenapa dia tidak menghantarkan listrik ya, karena dia bukan untuk menghantarkan listrik kecuali pada interatrium ya, karena ada gap junction dan fase adherence, sehingga dia itu bisa merambatkan potensial aksi ya, sehingga menyebabkan atrium kiri dan kanan itu bisa berkontraksi bersamaan. Oke, ini challenging ya, review question. Jadi saya mencoba menjawab. Jadi kalau misalkan kurang tahu mohon maaf ya. Jadi yang pertama, describe the location of the heart with respect to the lung. Jadi jantung itu terletak di thoracic cavity ya, baik itu di bagian kalau nggak salah mediastinum inferior atau di bawah, dengan setelah garis hayal, saya lupa itu. Ini kaitannya dengan anatomi. Di situ berbatasannya itu dengan, kan ini hubungannya dengan apa ya, lungs atau paru-paru, berarti itu berbatasannya dengan atrium kanan dan ventrikel kiri, kemudian diafragma itu ventrikel kanan dan kiri. Oke, mungkin itu saja. Kemudian name the three pericardium ya, where is serious fluid found. Saya tidak tahu ini ditemukan di mana. Intinya fungsi dari cairan perikardium tadi agar tidak terjadi gesekan ya, atau pelumas ketika jantung itu berkontraksi. Gesekan dengan apa ya? Dengan organ-organ di sekitar jantung. Yang ketiga, describe the location and explain the function of endocardium. Jadi endocardium itu lapisan yang paling dalam ya. Kemudian fungsinya itu endokardium itu kan di bawah miokondrium ya. Jadi itu dia itu di bawah endokardium itu ada serabut apa ya sih? Di bawah endokardium itu ada serabut otoritmis, dan itu nanti ada kaitannya dengan kelistrikan ya. Namanya apa itu, di bawah endokardium itu ada serabut otoritmis, namanya nanti lamina apa, nanti saya cari ya. Kemudian di situ itu ada pembuluh darah, selain itu juga ada serat-serat berginji gitu ya. Nomor 3 itu jawabannya. Kemudian nomor 4, name the veins the enter right atriumnya, mudah ya, udah tahu ya. Jadi ada vena cava inferior dan superior. Inferior dari organ bawah, superior dari atas. Dan ini
kandungan. Sudah jelas. Kemudian the name artery that leave right ventricle. Namanya apa? Dia itu adalah arteri pulmonalis. Kemudian name the artery that leaves from ventricle kanan arteri pulmonalis. Kalau yang kiri itu arteri aorta ya, yang paling besar. Kemudian for each where is blood going, ya tujuannya ya. Kalau yang dari ventricle kanan alias arteri pulmonalis ya tujuannya ke pulmo paru, kemudian kalau aorta ke siklus sistem. Oke. Yang nomor 6, explain the purpose of the right and left valves and the purpose of the aortic and tujuan ya dari katup ya biar valves ya tidak kembali ya sama. Kalau yang seminular sama agar tidak darah itu tidak masuk kembali ke ventricle-nya. Oke. Nah, coronary system tadi ada 2 ya, ada pembuluh koroner, vena dan arteri. Kemudian yang arteri dibagi bercabang 2, kemudian yang arteri koronari yang kiri arteri koronari yang kiri itu bercabang menjadi 3. Kenapa? Karena kaitannya dengan ventricle kiri menjadi LMA ya. Tadi sudah dibahas. Kemudian yang kanan, arteri koronari kanan bercabang menjadi 2. Nah, ini systole, diastole, and cardiac cycle. Cardiac cycle-nya nanti kita bahas ya. Systole, diastole ini juga nanti aja wis. Karena ini kaitannya dengan bunyi jantung ya. Yang nomor 9, explain how movement blood from atria to ventricle differs from movement of blood from ventricle. Atria mungkin dari itu ya. Ya perbedaannya ya karena jumlah tekanan aja sih. Dari atria ke ventricle, berarti dari atrium ya. Itu dengan katup ya. Kemudian kalau dari ventricle ke arteris ya dari katupnya. Kalau dari ventricle ke arteris sih mungkin arterinya arteri pulmonalis yang dimaksud. Nah ini loh kita lanjutin nomor 10. Kenapa sih ya kok disebut pompa double? Treats the path of blood from the right atrium back to right atrium, meaning the chambers. Jadi kenapa kok disebut itu pompa ganda ya? Karena ada 2 pompa. Maksudnya pemompaan dari atrium kiri dan kanan itu berjalan bersamaan karena dengan 2 pemompaan yang berbeda. Kenapa? Karena adanya nodus atau kelistrikan tadi. Nah, ini nomor 11 konduksi atau kelistrikan jantung. Nanti ini bisa terjawab kalau next slide ya, sudah next slide. Kemudian SA node. Jadi kenapa sih kok SA node itu pacemaker-nya? Kenapa kok tidak bukan AV atau bukan berkas HIS? Karena ini terkait dengan kemampuan melepaskan potensial aksinya pada SA itu cepat. Kemudian nanti ada gangguan-gangguan klinis. Jadi keadaan-keadaan yang terjadi saat pacemaker-nya bukan SA, apa yang terjadi? Ada blokade pada AV, nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Ini tadi muscle cell, jadi ini ada kita bahas pertama ini bentuknya spiral ya. Ini terkait dengan fungsi maksimal memeras baju ya. Kalau memeras baju itu maka lebih banyak darah yang keluar, seperti itu aja. Kemudian ada diskus intercalaris ya, itu terdiri dari 2, ada adherens dan juga taut celah, desmosom dan taut celah. Nah, untuk taut celah itu gap junction itu dia tuh ini menyebabkan potensial aksi kan, makanya di interatrium, septum interatrium itu terdiri dari 2 ikatan. Selain gap junction dia juga memiliki memiliki gap junction, selain juga memiliki desmosom. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik dari perbedaan otot jantung dan otot rangka. Jadi jumlah dari
retikulum sarkoplasma itu tidak teratur ya bentuknya. Ini sarkoplasmik retikulum. Jadi ini kaitannya dengan sumber kontraksi dari jantung nanti yang membutuhkan banyak K ya, kalium, Ca atau Ca ya Ca baik dari intraseluler maupun dari membran retikulum sarkoplasmanya sendiri. Nah, kemudian diskus interkalarisnya itu di tubulus T itu membentuk diat bukan triad. Jadi kalau triad itu dia itu berhubungan dengan reseptor iodin atau membentuk voltage gauge. Nah, kemudian kalau otot jantung diat itu berarti tidak terikat dengan iodin karena dia nanti ada jenis reseptornya sendiri nanti dibahas dan dia itu bisa long lasting Na lambat ya. Jadi itu dia terbukanya itu karena kadar kalium di sitosol itu meningkat dan ini ada hubungannya dengan mempermudah masuknya ion Ca di CES atau saluran CES cairan ekstraseluler ya ke dalam tubulus T yang nanti akan berperan dalam kontraksi jantung. Kontraksi jantung ini berarti serabut kontraktil ya. Dan itu nanti ada alasan sendiri kenapa kok jenis reseptor di tubulus T, Ca-nya itu tipe seperti itu, bukan tipe tiat. Ini terkait dengan mempermudah fungsinya dan kalau bisa dikatakan sih jantung itu tergantung depend terhadap Ca ya. Kenapa? Karena ion Ca yang dihasilkan di retikulum sarkoplasma sendiri dari otot jantung itu ternyata tidak sekuat dari ion Ca yang dihasilkan di sama-sama reseptor sarkoplasma dari otot rangka. Jadi itu kita membutuhkan eksitasi ya namanya, pemasukan dari Ca setelah nanti dipengaruhi oleh depolarisasi membran. Nanti ada kanal ya kita bahas di belakang aja ya daripada salah dibahas di sini. Ini barusan saya bilang dan ini sudah slide-nya. Jadi ini serabut otoritmis dan ini ada yang terjadi ini nanti dibagi dua. Jadi ini ada kanal Na, IF, Na funny bukan berarti kanal itu lucu ya karena kanal itu bisa menjalankan fungsi saat sebelum dipolarisasi ya. Kenapa? Karena kalau kan ini nanti mungkin jadi pembeda antara otot jantung dan otot rangka ya. Jadi potensial kalau otot rangka itu kalau nggak salah syaratnya harus depolarisasi semuanya. Kemudian kalau dari otot jantung itu bisa bekerja meskipun depolarisasinya itu belum sempurna. Nah, kemudian ini adalah tahap mekanismenya. Jadi pada tahap pertama ini mendekati potensial ambang ya. Setengah pertama itu yang terjadi adalah kanal Na funny, Na khusus yang mampu bekerja saat hiperpolarisasi itu masuk ya. Kemudian kanal K-nya tertutup. Nah, pada bagian ini ada dua tipe kanal Ca ya. Ca transier dan Cal itu long lasting. Ini kaitannya dengan ini pencapaian dari kenaikan ini itu dikaitkan dengan La long lasting ya. Jadi lanjut, jadi yang membedakan antara tipe T dan tipe L itu dari cara kecepatan pemasukan Ca-nya saja. Jadi pedomannya kita patokannya itu dari potensial ambang ya. Jadi kalau misalkan nilai nilainya sudah mencapai potensial ambang, maka yang terjadi adalah Ca-nya itu berganti dari long lasting. Kenapa? Agar itu terjadi perlambatan ya. Nanti juga ada kaitannya dengan potensial aksinya ya, tercipta pletau ya, itu juga kaitannya dengan ini, dengan lambatnya masuknya Ca long lasting itu. Kemudian ketika sudah maksimal ya, sudah di puncak ini, maka kanal K itu menutup ya, terbuka ya maaf, kemudian yang long lastingnya menutup sehingga ini akan terjadi repolarisasi kalau nggak salah, penurunan. Kalau naik kan depolarisasi, ini repolarisasi kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Udah ini sama ya, ini
ini yaitu penjelasan dari ini kan ini diulang ya, karena siklus jantung kan terus berulang dan stopnya ya kapan ya, saat ajal menjemput ya. Nah ini Na masuk dan Ca keluar. Ini adalah, ini salah taruh tempat nih. Ini tentang nodus ya, jadi kecepatannya. Tadi kenapa kok pacemaker-nya itu SA ya, karena ini kecepatannya itu dalam menghasilkan impuls tinggi ya. Kalau pacemaker, ini kaitan dengan pacemaker. Kalau pacemaker-nya bukan SA ya bisa, tapi bisa menurun ya, bisa meninggal juga kalau misalkan yang bekerja itu lambat ya. Ini sama ternyata ya, saya ambil dari banyak buku dan hasilnya sama ya. Cuma yang di ini dari nggak tahu buku mana, ini lebih detail ya, dibedakan antara bundle His dan juga serat 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 Purkinje-nya seperti itu. Lanjut. Ini sudah saya jelaskan tentang potensial aksi ya. Jadi gampangannya adalah depolarisasi, terus terbentuk pletau, repolarisasi, dan repolarisasi lebih lanjut. Buku-buku lain juga menjelaskan tahapnya itu ada yang lebih lengkap ya. Tapi pada dasarnya sama aja. Bentar, saya lihatkan dulu. Nah, sama, jadi repolarisasi ada yang dibagi dua ya. Bahkan ada yang dibagi tiga, repolarisasi 1, repolarisasi 2, dan repolarisasi lanjut. Nah, 4 ini menuju ke resting potensial. Ini ada buku yang menyebut ini bahwasannya itu dinamakan repolarisasi 2 lanjut. Ya, tapi yang terjadi sama aja. Nah, ini adalah secara ringkas ya, pada fase 0 atau depolarisasi ini, apa yang terjadi, Na itu masuk. Kemudian ketika sudah mencapai puncak ya, terjadilah pletau. Pletau itu disebabkan oleh dua, karena kanal Ca masuk, tapi ini tidak secara cepat ya, secara long lasting atau secara lama. Kemudian karena pengeluaran K ini turun. Kenapa? Karena channel K-nya itu terbuka. Nah, kemudian repolarization itu adalah, ini tadi kan pletau. Nah, habis itu pada tipe ini kebalik ya, jadi dibalik, artinya kanal Ca-nya tertutup dan kanal K-nya ditambah ya. Jadi sebagai kanal K berarti fungsinya itu adalah untuk mempercepat terjadinya repolarisasi menuju resting membran, seperti itu ya. Ini ada voltage gate fast Na channel, jadi kanal cepat Na ya, ini karena butuh cepat ya. Kemudian pletau itu karena slow Ca channel di sarkolema yang melepaskan Ca itu slow, maksudnya tidak bekerja dengan cepat ya. Kemudian repolarisasi setelah delay ya, delay ini perlambatan nih di bacaan ini, channel K+ terbuka sehingga secara bersamaan ya kanal kalsium di retikulum sarkoplasma itu menurun, sehingga ini terjadi repolarisasi. Di buku ada yang menyebut repolarisasi 1, kemudian masuk sini ke repolarisasi 2 lanjut. Ini menuju potensial membran istirahat. Ini berarti terkait, kalau ada potensial membran istirahat berarti tentang kontraktil ya. Kalau otoritmis, ini serat otoritmis, dia tuh nggak ada potensial istirahat. Nah, ini sama ya, jadi ini adalah pacemaker ya. Nanti ada peran dari nodus. Ini podo ae sih. Ini ya, pada saat ini sama tadi ya. Kenapa? Karena tuh kan, jadi pemasukan Ca-nya itu lambat, slow. Kenapa? Karena ya yang terbuka adalah itu long lasting, tapi kebalikannya ini dua berbeda sih ya. Yang ini tuh serabut otoritmis, yang ini kontraktil ya. Mohon maaf nih, berarti naruhnya nggak bener. Nah, ini kita ada soal konsep cek dari ini, dari buku bahasa Inggris. Saya cantumkan juga jawabannya ya biar nggak salah.
Kemudian pertanyaannya itu what does increasing K+ permeability do the membrane potential. Jadi apa yang dilakukan dengan permeabilitas K+, permeabilitas itu berarti itu kalau terbuka repolarisasi, kalau tertutup itu meningkat. Permeabilitas itu pengeluaran ya kepada membran, yaitu ya kalau meningkatnya permeabilitas K artinya adalah banyak K yang dikeluarkan, maka ini terjadi hiperpolarisasi gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, permeabilitas K meningkat itu justru jumlah K-nya menurun. Nah, karena itu hiperpolarisasi. Ini kaitannya dengan kemarin insulin itu ya. Sekresi insulin itu kan di katup kanal K plusnya kan ditutup toh. Nah, kanal K plusnya ditutup oleh ATP. Nah, itu kadar K-nya meningkat dan itu namanya depolarisasi. Berarti kalau berpolarisasi itu berarti menurun ya, seperti itu. Ini kadar K-nya keluar, ini repolarisasi ya ini jadinya tadi membrannya itu ke arah menurun ya, repolarisasi. Kalau berlebihan berarti hiperpolarisasi. Ini adalah konsep cek juga, kita baca ya yang 13. Ini saya membaca sebelum melihat kunci jawabannya. Which ion moving what direction cause depolarization and repolarization. Jadi kalau yang membuat depolarisasi itu ya masuknya influx ya, influx Na. Kemudian kalau yang repolarisasi itu pengeluaran. Jadi pada gambar ini ya depolarisasi, berarti masuknya Na. Kemudian kalau repolarisasi keluarnya K ya, kalium. Masuk itu nama lainnya influx ya, sama aja, kalau keluar F. Kemudian after the molecular, what is happening refraction mungkin ini terlalu jauh ya, setelah di tingkat molekuler ya, apa yang terjadi selama tahap periode refraktor nih ya. Refraktor itu nanti mencegah apa ya kalau nggak salah. Bentar. Jadi itu memberi kesempatan potensial aksi terbentuk ya. Nih ya. To reset ya. Jadi memberi kesempatan potensial aksi pada awal terbentuk. Kemudian ini adalah ini terkait dengan reasoning ya. Ini adalah dimasukkan sebuah molekul, mungkin ini juga obat ya, dia itu menghambat kinerja dari masuknya Na. Ya gampang ya, berarti kalau Na masuk ya, maka depolarisasi tidak terjadi. Karena kan katup voltage Na cepatnya kan di otot jantung melambat ya, dihambat ya, jadi tidak terjadi depolarisasi, sehingga tidak terjadi namanya apa, tidak terjadi kontraksi. Jadi mungkin kalau kebanyakan minum ini bisa meninggal ya. Ini mungkin kaitannya dengan tekanan jantung yang sangat cepat ya, kontraksi yang berlebihan mungkin bisa dimasukkan dengan molekul ini gitu. Lanjut, ini adalah kelistrikan tadi. Jadi saya bicarakan kelistrikan itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi saat terjadi kelistrikan, biar apa nanti sama tujuannya sama ya, mendukung biar jantung itu tidak kembali. Di antara ketentuan tersebut adalah yang pertama adalah kontraksi dari atrium kiri dan kanan itu ini ya terjadi bersamaan ya. Kenapa? Karena nodus SA ini masuk ke septum interatrium, di mana tadi itu ada susunan desmosom ya, fase adherens, dan juga ada gap junction. Nah itu dan itu mampu menyebabkan penyebaran potensial aksi itu secara cepat sehingga atrium kiri dan kanan itu bisa berkontraksi secara bersamaan. Begitu juga sebelum masuk ini
ini atrium itu harus kontraksi dulu sebelum ventricle. Kenapa? Ya karena pada peralihan ini, internodus ini nanti akan terjadi perlambatan ya, perlambatan totalnya 0,16 detik. Itu nanti ada di sejumlah buku itu terjadi perdebatan atau perbedaan di antara perlambatan di tempat masing-masing tempat ya. Jadi ada 3 tempat yang terjadi perlambatan. Jadi yang pertama ini transisi itu antara internodus dengan AV ya. Di sini kan ada internodus dengan AV. Kemudian di selaput AV-nya sendiri terjadi perlambatan. Dan juga yang terakhir adalah dari AV ini ke berkas His. Kemudian ada juga menyebutkan perlambatan itu terjadi di ini perangsangan dari Purkinje. Kenapa ya? Karena ini kaitannya dengan itu bentuk dari otot jantung yang spiral kan. Jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk menghentarkan potensial aksinya. Jadi itu mungkin sebuah mekanisme yang diciptakan sehingga atrium kanan bisa berkontraksi selesai daripada atrium kiri sehingga darah itu bisa satu arah ya, mengalir satu arah. Kemudian syarat yang kedua adalah ventricle kanan dan kiri terjadi serentak ya karena apa? Karena dari berkas His dan syarat Purkinje itu masing-masing memiliki mencabangi baik itu yang bagian kiri maupun yang bagian kanan. Kemudian ada ketentuan tidak konduksi berjalan satu arah tadi ya karena dipengaruhi perlambatan ini. Sudah sih itu adalah beberapa ketentuan yang harus diperhatikan saat darah itu saat dikontraksikan ya. Nah, ini totalnya adalah 0,16 detik ya. Ini 0, di sini, kemudian ini durasi waktu perlambatannya ya. Nah, oh ya, internodus itu ada 3, anterior, posterior, dan medial bagian tengah. Nah, ini lokasi-lokasi terjadinya perlambatan di serat transisional ini ya, 0,3 detik. Ada buku yang menyebut, yang bikin saya bingung itu ada yang 30 mili detik ya, jadi itu kayak tambah ribet, mending ini aja 0,03 detik. Nah, kemudian di dalam nodus AV-nya ini 0,12. Ada buku juga yang menyebut 0,13 seperti itu. Mohon maaf, berarti ya maksudnya di sini 0,3, di sini ini jadi 0,12, kemudian di sini jadi 0,16. Seperti itu. Ini ya. Jadi totalnya itu 0,13, kemudian ditambah konduksi yang pertama yang 0,3 ini. Jadi hasilnya adalah 0,16. Kemudian kenapa sih kok konduksinya lambat? Itu di slide ada ya. Jadi dari yang menembus berkas AV itu terjadi penurunan atau degradasi dari gap junction. Kemudian kenapa sih kok alirannya itu satu arah ya? Karena itu ada jaringan fibrosa atrioventrikular. Jadi dia itu sebagai isolator ya, isolator listriknya. Tapi ini ditembus oleh bagian-bagian penembusan ini. Nah, jadi berkas-berkas ini mencegah aliran listriknya ke atas kembali. Kemudian perlambatan ini memberikan kesempatan bagi atrium untuk mengosongkan darah ke dalam ventricle sebelum ventricle-nya dimulai seperti itu ya. Kemudian terjadi percepatan ada yang menyebut itu 6 kali kecepatan otot ventricle atau 150 kali kecepatan AV ya. Itu terjadi di
serat Purkinje. Kenapa? Karena permeabilitas dari gap junction itu tinggi ya. Itu sudah saya masukkan itu di highlight. Dan ini alasannya kenapa kok nodus sinus itu SA ya, sama aja ya. Itu yang mengatur pacemaker utamanya ya, karena dia itu memiliki kemampuan dalam melepaskan sinyal yang lebih tinggi daripada nodus yang lain. Baik, saya lanjutkan. Ketika pemompaan pacemaker itu berjalan lambat, itu akan terjadi bahkan ada sebuah keadaan di mana itu setelah terjadi pemompaan dari nodus itu lambat, maka asupan darahnya lambat. Kemudian orang yang asupan darahnya lambat, maka otak ya yang bagian pentingnya itu akan kekurangan nutrisi, kekurangan asupan, dan itu menyebabkan orang itu pingsan. Kalau nggak salah di Guyton ada penjelasannya, namanya itu sindrom stroke Adams. Nanti itu sebuah sindrom atau kelainan, kita nggak bahas karena saya juga tidak tahu. Oke. Nah ini tadi ya, kenapa kok ketika di Purkinje memang dia tuh dipercepat, bahkan sampai 6 kali kecepatan pada otot ventricle, atau 150 kali kecepatan dari nodus AV. Kemudian saat mencapai di otot dari ventricle itu terjadi pelambatan ya, karena susunan dari otot ventricle kan sendiri tadi kan berbentuk spiral, dan itu berbeda dengan susunan otot yang bentuknya itu lurus atau tidak spiral. Jadi kalau spiral kan logikanya kan dipelintir kan, kayak jalanan naik ke gunung kan liku-liku. Nah itu lebih jauh toh, lebih lama, lebih butuh energi gitu kan. Dan itulah yang menyebabkan terjadi perlambatan hantaran impuls saat di dinding ventricle setelah dari Purkinje itu. Ini adalah klinikal ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Misalkan pacemaker-nya beralih bukan dari SA, nah itu tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan artificial pacemaker buatan ya. Jadi menambahkan semacam komponen kecil kelistrikan itu untuk menstimulasi atau mendorong dari kontraksi jantung. Ini mungkin udah cukup ya. Dari sini juga udah tadi dijelaskan lengkap. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah tahapan dari eksitasi, dan ini saya ambil dari buku ya, pakai bahasa Inggris. Kenapa saya ngambil ini? Karena ini isinya lengkap. Nah, eksitasi ini tadi terkait dengan CA ya. Ini ada hubungannya dengan pelitau tadi yang terjadi. Nah ini loh, potensial aksi di sel kontraktil jantung. Ini mungkin saat ini tidak lengkap ya, karena ini saat terjadi kontraksi aja. Kita lihat berikutnya. Oh, ini juga ini sama ya, membahas kontraksinya doang. Ini udah konsep sek. Ini wis dari jadi ini pemasukan ion Ca setelah tadi menjalani potensial aksi ya. Sekarang masuk ke eksitasi, jadi ini masuk ke tubulus. Nah ini tubulusnya adalah tubulus tipe long lastingnya. Kemudian ini masuk ke dari chest atau external cell fluid, sama aja ya, dari cairan luar masuk dengan kanal tipe L. Kemudian di sini RIR, iodinase, reseptor iodinase ini dia akan mengaktifasi pengeluaran dari SR, sarkoplasma reticulum, atau kalau bahasa Indonesia reticulum sarkoplasma ya, keluar ke sini. Ini nomor 4 ini akan terjadi pelepasan Ca double ya, entah dari sini dan dari sini. Makanya ini disebut dengan ini
CA terinduksi, pelepasan CA terinduksi CA ya, karena pelepasan CA yang dipengaruhi oleh adanya CA gitu. Kalau bahasa Inggris CA induksi, CA release, tapi kalau di Sherwood apa ya, pelepasan CA terinduksi CA kalau nggak salah. Nah, kemudian terjadi proses pelepasan dari ATP-AC nanti masuk ke tropomiyosin C, nanti akan terjadi kontraksi ya, kontraksi dari otot. Ini terkait dengan filamen yang sudah dibahas ya di bab BMS yang lain ya. Nah, kemudian pita apa ya, saya lupa juga, pokoknya ke tropomiyosin C. Kemudian saat terjadi relaksasi ini, maka kan aktin dan miosin ya, itu ada tulisannya aktin dan miosin. Nah, saat terjadi ini tahap 7 ini dari troponin itu CA yang berikatan tadi itu terlepas ya, sehingga kandungan CA di dalam sel intraselulernya itu tinggi, dan itu dilakukan 3 mekanisme ya. Yang pertama nomor 8 itu dengan pompa Serka. Pompa Serka berarti yang ada di SR, tujuannya adalah memompa mengembalikan dari CA dari ICF ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian nomor dikeluarkan ya, maksudnya ditukar ya, ini NCX antiporter, berarti portal pertukaran CA dengan NA, dan ini nomor 9 ini ada perbedaan sedikit dari grafis yang ada di Sherwood. Jadi kalau Sherwood itu dia tuh dari sini belok ke sini dulu, cuma ini aja ditukar, tapi intinya sama ya. CA dikeluarkan, ini kanal pertukaran apa ya namanya, penukar kalium atau counter transport ya, penukar kalium dengan Na. Kemudian Na itu dikeluarkan dengan namanya pompa NAK ATPase gitu ya. Ini dikeluarkan seperti itu sehingga terjadilah yang namanya relaksasi. Kemudian ada yang menyebut fosfolamban ya, nanti kita akan bahas tentang fosfolamban itu. Nah, ini sama ya. Tadi itu sama, jadi ini mungkin lebih ke arah teoritis ya, tidak langsung melihat gambarnya. Jadi saya ulang, jadi potensial relaksasi di membran di sel kontraktil itu menyebabkan ion Ca itu turun masuk ke tubulus T-nya, masuk ke kanal, melewati kanal CaL long lasting, dan itu dia itu masuk ke dalam ICF, intracellular fluid, dan itu nanti dia akan binding atau mengaktifasi dari reseptor iodin yang ada pada SR, sarkoplasma retikulum, dan nanti memicu dari SR itu mengeluarkan Ca. Nah, proses SR mengeluarkan Ca itu disebutkan Ca inducted by Ca, jadi produksi Ca diinduksi Ca, dan itu akan berikatan dengan troponin pada otot rangka, otot jantung ya, dan akan terjadilah kontraksi. Kemudian saat ini sampai kontraksi ya, jadi filamen ya, filamen tipisnya itu bergeser masuk ke antara filamen tebal, dan itu merupakan syarat terjadinya kontraksi. Kemudian kalau relaksasi nggak dibahas di sini. Kalau relaksasi saya ulangi, nggak usah kembali ke slide berikut sebelumnya. Jadi saat relaksasi itu ikatan antara Ca di troponin di otot jantung itu terlepas ya bindingnya, sehingga kadar Ca meningkat, dan itu dilakukan sebenarnya dua mekanisme. Yang pertama dengan pompa Serka yang ada pada SR. Pompa itu akan return Ca into SR, memasukkan kembali Ca ke dalam SR, kemudian dengan kanal
counter transport ya. Counter transport itu menukar antara CA dengan NA, dari CA-nya keluar ke CAS atau ECF, kemudian NA-nya masuk ke ICF, kemudian dari ICF itu diuraikan dengan pompa ya, sebuah pompa natrium kalium ATPase gitu, sehingga terjadi relaksasi. Ini sama ya, mungkin ini ditambahkan ya, ditambahi kapan sih CA masuk. Ya, CA masuknya tadi berkaitan dengan potensial aksi ya, dari ya pada potensial aksinya itu saat tahap plateo atau mendatar ini, di mana tahap plateo itu terjadi karena apa? Karena kanal K-nya tuh tertutup ya, atau keluarnya tuh dengan lambat, sedangkan Na masuk dengan L, long lasting, yaitu masuk, kemudian release in CA induced nomor 2 ini, CA induced CA release CA from MSR, kemudian tropomyosinisi, terus cross bridge tadi, filamen tipis masuk ke apa tadi? Iya betul, masuk ke antara filamen tebal dan terjadi tension atau kontraksi. Kemudian kalau relaksasi ini singkat ya, itu saat CA itu ini recumulated, terkumpul kembali, ini kurang lengkap ya, harusnya ditambahi. Kenapa ini kok bisa ini ya, karena binding CA dengan troponin terlepas gitu ya, dan nggak hanya ini aja gitu ya, harusnya ditambahi mekanisme lain seperti yang tadi saya sudah sebut dengan counter ya, counter transport atau pertukaran CA dengan Na, itu Na yang masuk nanti dikeluarkan dengan pompa natrium kalium ATPase. Ya, oke, kita lanjutkan aja. Oke, ini adalah cek konsep guys. Yang pertama, apakah kamu berpikir bahwasannya CA channel autorhythmic cell are the same dengan kontraktil? Jelas ini terkait dengan perbedaan ya antara otoritmis dan kontraktil, di mana di bagian otoritmis itu dia tuh bisa itu terbuka ya, meskipun potensial membrannya tuh belum terjadi secara maksimal. Kemudian kalau di CA di kontraktil itu syaratnya harus depolarisasi dulu ya, terpenuhi. Kemudian tadi ya, aksi potensial dari myokard autonomic cell if tetrodotoxin memblok dari Na itu tidak memicu ya, tidak memicu mohon maaf, itu kan yang terjadi di potensial aksi. Nah, kemudian kalau terhadap autoritmik berarti Na itu hanya berpengaruh di kontraktil ya, tapi kalau di autoritmik tidak pengaruh ya, karena tidak ada Na channel. Kemudian nomor 19 itu nggak usah terlalu jauh. Refraktor ini kita PR ya di tahap berikutnya. Nah, ini ada juga stimulus kontrol simpatis dan parasimpatis. Jadi pengontrolnya di medula oblongata. Saya lupa itu ada buku yang menjelaskan dari kaitannya ya kardiovaskular dengan nervous. Tapi intinya itu ini aja ya. Jadi ini penjelasan detail dari ini. Nah, jadi dari kardiovaskular itu dia melepaskan simpatik. Nah, simpatik itu dengan menggunakan ini, epinefrin atau norepinefrin. Nah, epinefrin atau epinefrin itu binding dengan reseptor beta 1, dan itu mengaktifasi dari CAMP, dan itu bisa mempengaruhi yang namanya fosfolamban dan juga fosfolarisasi dari fosfolamban dan juga di channel ya,
channel CA, voltage gate berarti berpintu listrik ya. Kemudian meningkatkan pembukaan ya, dan CA itu masuk ke dalam ECF. Kemudian pada fosfolaman itu meningkatkan produksi dari pengeluaran CA kepada SR, retikulum sarkoplasmanya, sehingga itu ada menyebabkan dua hal, yaitu CA itu disimpan di dalam SR dan juga CA itu dipindah dari sitosol lebih cepat ya. Dan ini menyebabkan lebih banyak CA yang dilepas sehingga kontraksinya lebih kuat ya. Kemudian ini juga ini kaitannya dengan relaksasi ya. Jadi ini menyebabkan karena CA removed from cytosol faster, berarti bisa dimungkinkan itu terjadi dengan mempercepat, yang pertama mempercepat pompa Serka, atau kemudian bisa juga mempercepat pompa pertukaran Na, pompa counter transportnya, maupun bisa mempercepat kalium ATPase, pompa kalium ATPase gitu ya. Sehingga dia itu akan memperpendek durasi dari kontraksi. Nah, kemudian ini ya, tadi sudah lebih detail di sini. Kemudian kalau parasimpatis itu dengan acetylcholine ya, ACH. Ini juga ada kaitannya dengan kemarin di video itu insulin ya. Jadi sekresi insulin itu parasimpatisnya dengan acetylcholine. Tapi kalau di insulin parasimpatis itu mempercepat ya. Tapi kalau yang simpatis atau dengan norepinefrin atau epinefrin itu dia itu memperlambat. Nah, kemudian apa yang dilakukan ini inhibitor ya. Jadi efflux atau pengeluaran Ka-nya cepat dan Na-nya yang masuk itu berkurang, sehingga fase plateau itu yang tadi itu bisa berkurang ya, sehingga repolarisasi itu semakin cepat ya. Kemudian menurunkan rate jantung gitu. Ini juga ada sedikit sebenarnya di bagian 2 ya, ada SV atau stroke volume itu merupakan selisih dari EDV per ESV. Nanti ada rumus perhitungan dari kadar volume darah yang bisa dikeluarkan, kalau nggak salah itu stroke volume dibagi EDV. EDV itu N diastole volume. Jadi itu nanti rumusnya saya lupa, dan itu intinya tuh mengukur berapa volume darah ya, volume darah yang bisa keluar, yang bisa dipompa oleh ventricle, dan itu ada kadar normalnya kalau nggak salah 50 sampai minimal berapa persen gitu ya. Kalau kurang dari itu berarti di bawah normal. Nah, itu berarti kita hitung wis kan EDV kan ini kan normal stroke volume kan 70 C ya, 70. Bentar, kita warna merah aja. Nah, 70 sih. Kan rumusnya tadi kan SV kan per EDV kali 100% tuh. Berarti 70 per 135 kan dikali 100%. Ini berarti 7.000 ya. 7.000 dibagi 175. Bisa dihitung sendiri ya, 7.000 dibagi 135, dan setelah saya hitung hasilnya itu 51,8%. Jadi betul ya yang tadi saya bilang bahwasanya minimal 51%. Ini rumus untuk menghitung jumlah darah ya
yang bisa dipompa oleh ventricle. Seperti itu ya, jumlah darah yang bisa dipompa oleh ventricle ini. Tapi ini nanti mungkin dibahas di part selanjutnya aja. Oke. Kalau nggak salah ini udah slide terakhir ya. Jadi mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di slide berikutnya, part berikutnya. Thank you.